Adalah pemain-pemain yang ada di poster ini, 7 Hari Untuk Keisha dan Semusim Setelah Kemarau. Dua-duanya adalah produksi dari Klik Film, dan saya bangga banget bisa masuk ke dalam satu produksi dari Klik Film ini karena ini adalah cerita yang juga secara saya pribadi, 7 Hari Untuk Keisha belum pernah saya jalanin sebagai pemeran dalam sebuah film, dan ini judulnya juga sangat menggelitik. Kenapa cuma 7 hari untuk Keisha? Nah, nanti harus nonton di pas ditayanginnya, dan kita ketemu di produksi yang pertama kali dengan Tisa, dan saya sangat senang untuk bisa kerjasama dengan seorang Tisa Biani yang menurut saya cemerlang banget ininya, cara dia memerankan karakter-karakter. Padahal orangnya nggak kayak yang di dalam film ini, tapi dia saya sampai kaget-kaget waktu ketemu sama Tisa pertama kali kenalan. Aku pikir orangnya diem, aku pikir orangnya susah diajak ngomong, tapi ternyata bocor. Sampai nanya soal bagaimana dengan anak band, ya kan aku boleh nih. Yang penting nggak detailnya ya. Kagetnya gimana tuh Pak? Ayam. Iya. Kambing. Kira-kira itu kalau dari saya. Silakan. Ya. Kayaknya ada semua deh tadi. Belum. Ya aku sangat-sangat berterima kasih banyak sama Falcon Pictures dan juga Play Film udah memberikan kesempatan aku untuk main di film 7 Hari Untuk Keisha, karena ini adalah kesempatan yang luar biasa buat aku dan juga pertama kali bermain sama Om Nugi. Jadi anaknya pertama kali juga, biasanya nonton di film, biasanya dengerin lagunya. Asik. Sekarang bisa main bersama Om Nugi, duduk sebelahan ini, rada deg-degan. Jujur deg-degan banget karena pada saat acting tuh Om Nugi selalu bisa kasih energi yang menurut aku sampai banget ke hati. Padahal kita baru pertama kali main dan reading juga nggak terlalu banyak waktunya. Cuman pada saat kita adegan, entah itu adegan sedih, adegan happy, adegan dramatis, Om Nugi selalu bisa kasih aku ibaratnya kayak energi yang positif lah gitu di setiap scene. Saya terima kasih banget buat Om Nugi dan thank you untuk teman-teman wartawan yang udah datang ke sini menyaksikan semua yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Membangun chemistry gimana bisa? Bangun chemistry. Tadi udah diceritain sih. Suaranya Betul. Saya jujur nanya dulu sama anak saya. Dada ditawarin film sama Tisa Biani. Hah? Yang bener dong? Wih, keren banget ya. Terus kamu tahu, iya orangnya lucu banget ini. Orangnya lucu. Itu buat bahan aku pada saat aku mau ketemu seorang Tisa, dan akhirnya pada saat kita reading memang nggak langsung bisa nyambung dalam tanda kutip karena pertemuan pertama ya kita kenalan dulu, tapi ya begitu skenario kita dapat, terus kita membaca skenario-nya bareng-bareng. Nah disitulah mulai terasa, oh ternyata energinya bisa besar juga buat saya untuk bisa menyelami bagaimana kehidupan anak yang akan diperankan sama Tisa di film ini, karena aku juga ngerasa oh ya gayanya begini, dan itu buat saya sangat membantu karena aku jujur di dalam seni peran mungkin baru ya, dan dipercaya dengan satu peran yang lumayan besar di 7 Hari Untuk Keisha ini. Ya aku butuh banget partner, dan ternyata dapat banget cairnya Keisha untuk bisa diperankan sama Tisa ini untuk bantuin Sadewa, nama karakter saya di film ini, untuk bisa menyelami
kehidupan bapak sama anak. Dan film ini cerita yang jarang sih tentang ayah dan anak ya. Biasanya ibu ya, dan ini ayah sama anak. Saya ditawarin dan saya sangat-sangat menyambut dengan gegap gempita dan gembira gitu. Wah, ada cerita tentang ayah dan anak. Sama Mas Surya. Ini baru dengar ceritanya nih, hampir mirip-mirip Broken Home-nya ya mungkin ya Pak. Jadi aku tumbuh di dalam keluarga yang memang tidak tahu ayahnya siapa sampai aku di umur 17 tahun. Jadi dari dulu selalu ketemu pasangan ibuku beda-beda, entahnya sama siapa, Pak, ibuku pacaran sama siapa gitu. Jadi dia tidak punya sosok ayah yang tulus lah gitu di dalam hidupnya. Jadi pada saat umur 17 tuh masih timbul kemarahan-kemarahan. Kenapa sih kok aku belum pernah ketemu sama ayahku yang asli gitu? Kenapa sih kok aku kayak gini? Kenapa sih ibuku ganti-ganti pacar terus gitu? Makanya ketemu ayah kandungku di usia 17 tahun itu menurutku ada perasaan yang tidak disangka-sangka gitu. Makanya ada keberontakan lah di dalam sisi Keisha gitu. Mas, ada riset juga nggak sih? Ketika ini kan anak ketemu bapak di usia yang dewasa. Banyak kan kejadian di riwayatnya seperti itu. Ada riset dulu nggak sih? Iya, itulah hebatnya film Indonesia ya. Buat saya kan karena saya di Indonesia, jadi ternyata cerita-cerita yang ada di film ini banyak banget kejadian nyatanya seperti itu. Jujur aku pernah dengar tapi nggak langsung ketemu orang tentang kejadian-kejadian seperti itu. Tapi di film ini yang aku related adalah saya pernah mengalami kehidupan rock and roll tahun 90-an, karena Pak Eman sebagai sutradara juga ngasih tahu, Mas, ini sampean banget sebenarnya orang sisa dewa anjir. Maksud gue segitu hancurnya sih? Enggak, maksudku rock and rollnya zaman 90s mungkin kita pernah dengar tema rock and roll yang sangat dekat dengan kehidupan yang kayak gitu. Kebetulan aku hidup di era itu dan ada refleksi yang aku bisa bayangin. Itu kejadian walaupun amit-amit ya ketemu anak di usia 17, tapi perasaan itu pasti berkecamuk. Apalagi di 7 Hari Untuk Keisha ini kan bapaknya sampai punya anak seumur 17 tahun ini nggak tahu. Jadi benar-benar dramanya ups and down cerita ini luar biasa sih, sampai misi untuk memberikan kenapa cuma 7 hari untuk Keisha itu menjadi sebuah kesepakatan kita sebagai pemerannya untuk mengetengahkan perjalanan sampai ending dari cerita ini yang menurut saya sangat mencerahkan. Wah, maksudnya ini toh dari perjalanan seorang bapak. Walaupun jujur aku nggak punya riset yang terlalu dalam, tapi cerita tentang teman-teman yang pernah cerita, lu tau nggak dia punya anak udah ketemu udah gede-gede. Wah, ini bener loh, iya. Terus gimana? Wah, nggak tahu deh, gue nggak kebayang deh. Pernah ada di dalam kehidupan anak-anak band tahun 90-an. Nah, kebetulan saya nggak ngalamin, tapi itu menjadi referensi buat saya bahwa cerita ini bukan cuma sekedar cerita, tapi pernah dialami sama kehidupan manusia yang saya juga pernah dengar di era 90-an. Gitu. Indonesia itu terbiasa dengan kehidupan yang bebas, terus lingkungan yang bebas juga. Ini kalau dari segi fisik, seingatku ya, waktu itu rambutku diwarnain coklat, kalau nggak salah, rambutku diwarnain coklat, terus lebih rebel lagi penampilannya, dari cara bicaranya juga lebih lantang, lebih belak-belakan ya kalau ngomong, nggak pernah dipikir 2 kali. Terus apalagi ya, paling itu aja sih, sama tomboynya. Dan harus bisa main musik gitar terutama. Ada maksud apa nih? Jadwal tayang kali ya? Baju Om Luki, wah cocok banget. Gue salah, mesti kayak itu lu aja. Gue terlalu lebay nih. Itu bener bro. Tapi memang jadwal tayang kan 24 Februari nanti. Januari Pak. Januari. 24 Januari menyambut Imlek kan? Iya. Imlek tanggal berapa ya? 29 ya? Nah iya, berarti kan menyambut Imlek yang tanggal 29 itu berarti memang hari ini kita disepakati untuk pakai tema ke arah Imlek karena tanggal 24 Januari, dan ternyata tema filmnya juga nyambung ke tema keluarga, bukan horor-hororan kan. Jadi ya nyambung bahwa
pada saat nanti Imlek kan biasa kan juga kumpul keluarga. Ini tema baju merah ini sih maksudnya itu kan. Iya. Kok jadi kenal sih?